Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore ini kita dipertemukan Allah pada sore yang alhamdulillah cerah untuk membahas satu sudut pandang terhadap Islam, yang mana tidak semua di antara umat Islam memiliki sudut pandang seperti yang akan kita bicarakan nanti. Jadi judulnya ini adalah Islam Thought and Method. Thought bahasa Indonesianya ide, bahasa Arabnya fikroh. Metode metode, kemudian bahasa Arabnya torikoh. Nah, di sini kita ingin menyampaikan bahwa Islam itu memiliki hukum-hukum yang bisa dikelompokkan menjadi dua jenis ini. Yang pertama hukum-hukum tentang ide. Ide itu termasuk nilai, nanti nilai benar dan salah, baik buruk, terpuji tercela, nilai keadilan dan seterusnya, nilai kebenaran dan seterusnya. Sementara metode itu adalah hukum-hukum yang terkait dengan bagaimana nilai-nilai itu akan dicapai atau akan diperoleh. Nah, mari coba kita awali dengan membaca satu ayat, yaitu tentang deklarasi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsawhum wakhshawni. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa di dalam mengalahkan agamamu. Jadi Islam itu begitu lahir langsung penentangnya lahir juga. Semakin keras Islam didakwakan, semakin keras juga penentangannya. Dan kita tentu sudah paham bagaimana Rasulullah di Mekah selama 13 tahun, kemudian mendapatkan kekuasaan dan hijrah ke Madinah, dan kemudian beliau bisa mempertahankan kekuasaannya itu, meneguhkan, sehingga pada saat-saat sebelum beliau wafat turunlah, menurut para mufasir, Al-Maidah ayat 3 ini ayat yang terakhir turun. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Orang-orang kafir sudah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Kemudian Allah mengatakan fala takhshawhum wakhshawni. Dan janganlah takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku. Kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama kamu. Nah, ini kata-kata ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Akmaltu, kamil, sempurna, sudah aku sempurnakan agamamu. Kemudian wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan untukmu nikmatku. Nikmat itu adalah nikmat petunjuk, nikmat kemenangan, bukan hanya nikmat harta. Kalau nikmat harta, Rasulullah itu nggak punya harta. Maka saya suka gusar ketika ada motivator muslim mengatakan orang muslim itu harus kaya karena Rasulullah itu kaya. Rasulullah kaya ketika belum jadi Rasul, ketika jadi saudagar umur 25 sampai umur 40 itu kaya istrinya, gitu. Rasulullah juga pasti menjadi milik Rasulullah juga, tapi begitu beliau diangkat jadi Nabi, jadi Rasul di umur 40, tidak ada kisah lagi beliau berdagang, sehingga harta Siti Khadijah habis untuk berdakwah. Jadi ada satu kalimat yang bisa dicontoh,
untuk para akhwat ya. Ketika beliau mau wafat, tidak ada lagi harta. Kata-kata Khadijah, wahai suamiku tersayang, sudah habis seluruh hartaku untuk mendukung dakwahmu. Maka ketika aku mati, seandainya tulang belulangku bisa aku sumbangkan untuk dakwah, maka gunakanlah tulang belulangku. Ini sebuah statement yang luar biasa dari seorang istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah ya. Karena itu keliru besar kalau mengatakan motivasi bahwa Rasulullah kaya ya. Ya boleh kaya waktu muda ya, umur 40 ke atas harus fokus kepada dakwah. Nah di sini ya, dan telah waraditu lakumul Islam Madinah faman ittura fi makhmasatin wa mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Jadi di sini Allah mencukupkan Islam sebagai agama yang sempurna, sebagai nikmat yang sempurna untuk Rasul dan juga untuk umat manusia. Nah selanjutnya ada satu ayat juga di tempat lain, yaitu wa nazalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Ya, telah kami turunkan kepadamu kitab yang menjadi tibyanan, menjadi penjelas, menjadi bayan tentang apapun, tentang segala sesuatu, wa hudan dan petunjuk, wa rahmatan dan rahmat, wa busra lil muslimin dan kabar gembira bagi orang-orang yang menyerahkan diri. Ini juga kembali memberikan sebuah gambaran tentang kesempurnaan dari ajaran Islam. Nah, kemudian bukan hanya Allah mendeklarasikan tentang kesempurnaan Islam, tetapi Allah juga menyuruh, memerintahkan umat yang mengaku beriman kepada Islam itu untuk memasuki Islam itu dengan sempurna juga. Jadi bukan hanya Islamnya yang sempurna, tapi umat Islamnya juga harus masuk Islam dengan sempurna. Karena banyak orang masuk Islam setengah-setengah ya, makanya Islam menjadi seperti sekarang ini gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Ayat ini yang paling sering sekali saya membaca ayat ini ya, ketika di banyak kesempatan, karena memang ini salah satu ayat yang ketika ini tidak dijalankan ya, ini menjadi sumber dari seluruh keterpurukan umat Islam itu ya. Bayangkan agama Islam yang sempurna mengatur hal yang kecil-kecil ya, seperti bersin aja diatur gitu ya. Mau kencing harus menghadap kemana diatur, tidur miringnya kemana diatur, makan diatur, bangun tidur masuk kamar mana diatur. Kok tiba-tiba ada orang Islam tidak mengatur tentang pemerintahan, itu kan aneh ya. Memang Islam hanya mengatur yang kecil-kecil, misalnya kencing atau nikah atau hubungan dengan istri. Mestinya logikanya kalau yang kecil-kecil saja diatur, apalagi yang gede-gede. Maksudnya pemerintahan, ekonomi, pidana pasti diatur gitu. Tapi anehnya di antara umat Islam ada yang Islam tidak mengatur pemerintahan. Islam tidak mewajibkan bentuk negara tertentu. Itu sesuatu yang nanti bisa kita bicarakan. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, sebelum lebih jauh saya ingin memberikan sebuah kunci untuk menguji apakah sesuatu yang disampaikan orang atau yang kita bicarakan itu benar atau salah, yaitu tentang dua macam dalil yang pasti kita sudah tahu ya. Dalil akli, yaitu dalil yang benarnya disandarkan pada akal, tidak perlu ayat, tidak perlu hadis. Ya, dalil ini penting ya, karena untuk orang yang punya akal pada waktu tertentu dalilnya hanya ada ini, hanya ada akli ini gitu ya. Nah ini untuk persoalan seperti apa? Persoalan yang bisa dijangkau oleh panca indera kita. Contoh, Jokowi Presiden Indonesia, ayatnya mana? Nggak ada ya, nggak usah pakai ayat ya, sudah betul itu Jokowi itu Presiden Indonesia. Pak Amir dosen Aprin, kata siapa, mana dalilnya? Ya nggak usah lah gitu ya. Nah, ada yang lebih tinggi, pencipta alam semesta itu ada, nggak perlu dalil itu, ada ya. Ya, karena apa? Kalau tiba-tiba kita ada dengar suara weng gitu ya, pasti kita ada yang lewat nih ya, ada yang lewat nih. Kayak gini nih, kayaknya pesawat nih yang lewat gitu kan. Artinya nggak usah kita melihat pesawat, cukup mendengar
suaranya nyoeng pesawat lewat gitu ya. Atau kita yang dekat tretek sepur, kadang-kadang ini sepur lewat, nggak perlu lihat sepurnya. Dan nggak perlu melihat pencipta ketika kita menyaksikan alam semesta ini. Siapa lagi yang membuat hal seperti ini kalau bukan pencipta? Nah, tetapi ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal kita, oleh indera kita. Maka di situ butuh nakliyah. Contohnya, pencipta itu bernama Allah. Nah, itu di mana? Ya, di mana pencipta itu bernama Allah? Karena banyak agama yang Tuhannya namanya nggak jelas, gitu ya. Namanya apa sih Tuhannya, gitu ya? Kan setiap agama percaya ada Tuhan, gitu ya. Kemudian Tuhannya namanya siapa? Gitu ya. Nah, di Al-Quran banyak sekali Wallahu la ilaha illa huwa dan seterusnya banyak sekali. Banyak sekali Al-Quran mengenalkan diri si pencipta tadi dengan nama adalah Allah. Oleh karena itu, ini nakliyah, gitu ya. Nggak bisa pakai akal. Atau surga itu benar adanya, ya. Surga bukan surga dunia, gitu ya. Kalau kita mendengar rezeki nomplok hidupnya, wah sudah surga dunia, bukan itu, tapi surga setelah nanti hari kiamat, ya. Ini dua hal, ya. Oleh karena itu nanti ketika saya membawakan sesuatu, Anda boleh menilai apakah yang saya sampaikan itu benar atau salah. Kita lihat ini faktanya bisa dijangkau atau tidak. Karena ada sebuah kalimat yang sering kita dengar, Islam itu tidak memerintahkan umatnya untuk membuat negara Islam. Itu saya sering sekali lihat keluar dari orang-orang yang sudah dipanggil ustadz, gitu ya. Padahal tadi Mas Rian mengatakan setiap perbuatannya adalah hukum, gitu ya. Rasulullah faktanya membuat negara, betul ya? Rasulullah faktanya adalah kepala negara, dan Rasulullah faktanya negaranya, hukumnya adalah Islam. Jadi harus pakai dalil apa lagi? Apa dibutuhkan dalil kutiba alaikumul daulah Islam, begitu? Ya, sehingga wah ini ada ayatnya ini. Rasulullah nggak ada, di Quran juga nggak ada. Tetapi Rasulullah dan para sahabat mendirikan sebuah kekuasaan itu mengatur rakyat, dan rakyat diatur dengan hukum, dan hukumnya adalah hukum Islam. Itulah negara Islam. Bagaimana mungkin fakta sejarah yang seterang matahari itu malah tidak dijadikan dalil, ya? Karena yang bukan dalil harus ayat Quran, harus hadis Rasul. Lupa bahwa perbuatan Rasul, sirah Rasul itu adalah dalil juga, ya. Jadi jangan mempelajari sirah Rasul seperti sirah Diponegoro atau sirah Gajah Mada, gitu ya. Namanya juga bukan sirah, gitu ya, sejarah, gitu ya. Baik, ini adalah sebuah statement. Ini tidak butuh dalil, tapi cukup diamati saja. Ideologi itu terdiri dari dua, yaitu akidah dan hukum, ya. Akidah plus nizam. Nizam itu artinya hukum, ya. Mana dalilnya? Ya nggak usah, dilihat saja. Ya kalau kita mengamati ideologi dunia itu pasti nanti rumusnya ini, bukan hanya Islam, ya. Apa itu akidah? Ya, akidah itu nantinya ada beberapa definisi, tapi mabda itu nantinya kita lihat gambarannya seperti ini, yang saya taruh di bawah karena dia menjadi fondasi. Ini memancarkan aturan, ya. Jadi kalau akidahnya komunis, aturannya ya komunis, gitu ya. Akidahnya sekuler, aturannya ya sekuler. Akidahnya Islam, aturannya Islam. Jadi ada akidah di bawah yang memancarkan aturan. Nah, aturan ini kemudian nanti bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu aturan yang terkait dengan ide, ya, fikrah atau thought, ya, pemikiran. Kemudian aturan yang terkait dengan bagaimana ide itu akan diwujudkan, akan dipertahankan dan akan disebarkan. Nah, sebentar tentang akidah ini, ya, dan beberapa istilah ini perlu kita mungkin ada yang masih asing begitu, ya. Yang pertama adalah mabda, ya, atau ideologi. Ya, ini bukan hanya Islam ini, ya, ini umum. Ya. Mabda atau ideologi ini adalah akidah yang melahirkan aturan tadi. Ya.
Sedangkan thought atau fikrah ini adalah hukum-hukum yang keluar dari mabda tadi, dari keyakinan tadi ya. Karena ideologi itu nanti akan melahirkan berbagai macam aturan di atasnya ya. Kemudian yang ketiga adalah metode atau thoriqah ya, hukum yang terkait bagaimana menerapkan. Jadi hukum yang terkait menerapkan hukum problem solving ya, problem solving atau pemecahan masalah yang dihadapi oleh manusia. Kemudian memelihara dan menyebarkan ide-ide itu ya. Kalau Islam disebarkan dengan cara tertentu, nanti sekulerisme juga disebarkan dengan cara tertentu yang itu baku ya, sifatnya baku. Nah sekarang khusus akidah dulu nih ya, karena sering kita ngaji itu akidah dulu gitu ya, harus kokoh dulu akidahnya. Nah sekarang kadang-kadang kata-kata akidah itu diomongkan oleh dua orang, yang satu mikirnya ke sana, yang satu mikirnya ke sana, belum ada kesepakatan. Kesepakatan dulu apa dulu ini akidah dulu gitu ya. Jadi di akoda artinya buhul ya, ikatan. Nah mungkin kadang dipakai dengan istilah iman ini karena akidah dengan iman. Kalau di dalam kitab-kitab Al-Quran kita lebih sering menggunakan kata iman, kita lebih sering jumpai kata iman. Akidah dalam artian untuk mengikat seluruh aturan Islam tadi, muncullah istilah akidah. Kemudian kadang orang hanya mengecil menjadi keyakinan kepada hal-hal yang gaib ya, sudah iman. Atau kadang-kadang keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan ya, ini apa itu iman kan begitu ya. Iman adalah sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu juga tidak salah ya. Kemudian pembenaran yang pasti ya 100% benar ya. Seperti tadi ya, Jokowi Presiden Indonesia, nggak ada yang ragu ya, 100% betul ya. Sama dengan pencipta alam semesta ini ada 100% yakin ya. Muhammad itu Rasulullah 100% yakin ya. Al-Quran itu kalamullah 100% yakin, pasti gitu ya. Kemudian dasarnya adalah dalil, yang mana dalilnya bisa akli bisa nakli ya. Jadi akidah ini dalilnya bisa, tidak harus nakli ya. Tidak harus kalau dalil itu menurut Quran ayat ini, menurut hadis ayat ini, enggak selalu harus begitu. Ya. Ya seperti tadi ya, dicari-cari dalil yang menyuruh mendirikan negara Islam malah enggak ada. Yang secara eksplisit. Baik, ini saya mendefinisikan semua tadi yang merangkum, yaitu pemikiran mendasar tentang alam semesta ini ya. Kemudian ada satu yang khusus di alam ini, yaitu manusia ya, dan kehidupan yang melingkupi adanya alam semesta ini. Nah ini manusia itu ada yang percaya bahwa alam semesta ini abadi, jadi nggak ada permulaannya. Pokoknya tahu-tahu ada gitu ya, terus nanti tahu-tahu rusak gitu ya. Tuhan tuh nggak ada. Ini bukan khayal ya. Ada orang yang namanya ateis. Jadi Al-Quran juga disebut orang-orang ateis itu yang memang alam ini nggak ada yang menciptakan, gitu. Tahu-tahu ada aja. Ya, maka di sini nanti yang orang punya keyakinan seperti akidah seperti ini bahwa alam semesta itu azali atau ada aja dengan sendirinya dan suatu saat mungkin rusak dengan sendirinya. Ya kita hidup di situ ya kebetulan hidup aja gitu ya. Sehingga perbuatannya ya terserah kita lah mau ngapain juga. Karena setelah mati nggak ada apa-apa lagi. Nah, jadi keyakinan mendasar tentang alam manusia hidup sebelumnya itu ada apa, setelah semua ini hancur itu ada apa. Nah, ini nanti akan melahirkan tiga macam ideologi. Khusus untuk Islam itu sebelum kehidupan ini kita yakin bahwa Allah itu azali ya. Allah itu ada tanpa permulaan, sementara alam semesta ini pernah tidak ada ya, pernah tidak ada ya. Kemudian kehidupan ini juga pernah tidak ada, di mana di situ hanya ada Allah ya. Nah, oleh karena itu Allah menciptakan alam semesta ya. Banyak sekali ayat Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardh. Kenapa kita mengatakan alam semesta dulu tidak ada? Karena Allah mengatakan ya, inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahar ayatil liul albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit bumi dan bergantinya siang malam. Artinya dulunya nggak ada kan dulunya. Kalau dulunya ada ngapain Allah mau ngomong begitu gitu ya.
Nah, kemudian untuk apa Allah menciptakan alam semesta? Salah satu skenario-nya adalah Allah menciptakan manusia yang hidup di dunia ini untuk apa? Untuk ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah yang menciptakan kehidupan kematian untuk kamu, untuk diuji siapa yang paling baik amalnya. Untuk apa diuji? Ya, untuk supaya nantinya kira-kira ikut masuk penghuni yang mana? Perumahan neraka atau perumahan surga gitu ya. Karena hanya ada dua perumahan nanti setelah di akhirat. Ini akidah Islam seperti ini. Simpelnya begini ya. Artinya kehidupan dunia ini bukan tanpa sengaja. Ada tujuannya ya. Nah, sementara Al-Qur'an juga memberikan dua macam akidah ya. Yang satu adalah akidah yang lurus ya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin ya. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan tentang kalimat thayyibah ya. Kasajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang baik. Tu'ti ukulaha kulahin bi'izni rabbiha. Jadi akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit, pohon itu memberikan buah pada setiap musim. Ya, ini adalah akidah yang lurus. Ya, Allah sendiri mengatakan, bagikan pohon itu ada akarnya kuat, ya ada ya akarnya menghanjam ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Kemudian memberikan buah setiap musim. Kemudian yang ayat 26 surat Ibrahim ini ya. Wa masalu kalimatin khabithah, dan adalah kalimat yang buruk. Kasajaratin khabithatin istusat min fawqil ardi malaha min qarab. Jadi seperti pohon yang buruk yang dicabut dengan akar-akarnya tercerabut dan tidak pernah berdiri tegak, satu saat nanti pasti akan hancur. Nah, apa saja sih ini ya? Yang kalimat thayyibah, pasti sudah tahu ya, kalimat thayyibah itu adalah akidah Islam. Sementara kalimat khabithah itu adalah dua buah ideologi, yaitu materialisme dan sekulerisme. Materialisme menganggap Tuhan tidak ada, alam terjadi dari revolusi materi, manusia terjadi dari revolusi materi, sehingga orang bisa berpikir, bisa ngomong, bicara, muncul ilmu dan seterusnya, hanya interaksi antar materi saja. Ini melahirkan nizam, melahirkan aturan-aturan yang kita kenal dengan nama sosialisme. Dalilnya mana? Dilihat saja, baca sejarah saja. Ini tidak ada dalil, kalau Al-Quran tadi menilai saja. Yang kemudian sekulerisme. Sekulerisme ini lahir dari Eropa, dari sejarah Eropa, dari abad ke-8 gereja yang konflik dengan para ilmuwan, kemudian melahirkan berikan hak kaisar kepada kaisar dan hak raja kepada Tuhan kepada Tuhan. Jadi dipisahkan kehidupan dunia dengan kehidupan agama. Ini melahirkan nizam, aturan-aturan sekulerisme. Dan inilah yang sekarang ini ada. Dan inilah yang sekarang ini menjadi realita kehidupan umat manusia, termasuk Muslim. Oleh karena itu, dari cara pandang seperti ini, kalau misalnya ada pertanyaan, demokrasi ini lahir dari mana? Ya, demokrasi itu lahir dari akidah yang mana nih? Ya. Kalau ada pertanyaan atau ada pernyataan demokrasi ini tidak bertentangan dengan Islam, atau demokrasi tidak ada masalah dengan Islam, atau bahkan demokrasi itu sangat Islami, kira-kira benar apa salah? Sebuah aturan-aturan cabang itu lahir dari keyakinan dasar. Ya. Demokrasi benar apa salah, jawabannya susah ya. Tapi kalau demokrasi itu apa, jawabannya Pak? Jawabannya gampang ya. Ada di sekolah-sekolah kan. Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pertanyaannya, yang dari rakyat itu apanya? Gitu ya.
emang rakyat itu dikasih apa sih? Yang dari rakyat itu adalah hak untuk membuat hukum, karena tadinya yang membuat hukum itu adalah paus gitu ya kalau di sejarah sekulerisme. Dan ternyata hukum yang dibuat paus tidak adil, banyak kedoliman, kemudian sudahlah untuk mengatur dunia nggak usah pakai agama. Manusia sudah cukup cerdas. Jadi orang yang meyakini sekulerisme itu akidahnya adalah memang alam semesta itu dibuat oleh Tuhan. Tapi setelah Tuhan bikin manusia sudah pinter-pinter sudah. Silahkan gunakan otakmu untuk mengatur hidupmu sendiri. Itulah kira-kira ya pandangan akidah sekulerisme. Oleh karena itu, orang yang mengatakan demokrasi tidak bertentangan dengan Islam atau sama dengan Islam atau Islami, biasanya dia melihat gejala lahiriah. Dalam demokrasi ada musyawarah, Islam juga ada musyawarah. Dalam demokrasi memberikan hak suara kepada rakyat, di Islam juga ada. Oh, berarti sama dong, gitu ya. Itu terlalu simpel ya. Monyet punya hidung ngadep, lubangnya 2. Manusia juga hidung, lubangnya 2. Ya. Monyet bisa berjalan tegak, manusia juga bisa. Ya. Monyet makan nasi, manusia makan nasi. Monyet banyak rambutnya, manusia juga ada rambutnya. Oh, berarti monyet sama dengan manusia. Kan nggak gitu ya? Kayak gitu kan? Monyet ya monyet gitu ya, manusia. Ada perbedaan yang prinsip. Monyet tidak bisa berpikir sebagaimana manusia. Kalau punya keterbatasannya sangat, paling dia bisa naik gerobak begitu ya, atau main bola gitu. Tapi kalau suruh belajar nizam begini pasti nggak bisa monyet, gitu ya. Nah di situ bedanya. Oleh karena itu, ketika kita melihat demokrasi ini sesuai dengan Islam, dilihat saja dia lahir dari mana. Lahir dari mana? Ya. Lahir dari materialisme ini, lahir dari sekularisme ini, atau lahir dari akidah Islamnya? Ini kelihatan, ya. Coba, memang di dalam demokrasi itu ada musyawarah. Demokrasi ada musyawarah, Islam ada musyawarah. Ya, tetapi musyawarah demokrasi ketika buntu, apa yang dilakukan? Voting kan? Ya. Kalau Islam kalau buntu apa? Lihat dalil gitu ya, lihat nas. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu beda pendapat buntu, baliklah kepada Quran, kepada Sunnah. Beda kan? Di dalam demokrasi ketika suara mayoritas dipakai untuk bahkan menetapkan baik buruk, benar salah, boleh dan tidak boleh. Di dalam Islam tidak. Ya baik buruk bukan diserahkan pada mayoritas. Ya, serahkan mayoritas bisa. Ya tergantung gitu ya di masyarakat pencuri ya mencuri baik kan gitu ya. Di masyarakat yang hobinya zina, bagaimana zina? Oh baik kan gitu. Jadi menjadi nggak jelas. Di dalam Islam tidak seperti itu. Ini hubungan antara akidah, kemudian nizam, dan 3 sistem yang ada di dunia. Baik, ini sedikit agak rumit ya. Saya lewat aja sekilas ya. Jadi di sini ada mabda, rumusnya akidah plus nizam. Nizam dibagi 2, yaitu hukum-hukum pemikiran, interaksi manusia, iman, kemudian ada sistem-sistem problem solving. Sementara thariqah itu adalah hukum-hukum bagaimana ide direalisasi, bagaimana ide dipelihara, dan bagaimana ide disebarkan. Kemudian ini yang lebih jelas lagi, tadi terlalu rumit gambarnya ya. Waktunya soalnya saya pikir nanti lebih banyak diskusinya ya. Ini yang tulisannya agak gede-gede ya. Jadi akidah Islamiyah, pandangan hidup Islam atau mabda Islam melahirkan bagaimana gambaran hidup di dalam Islam. Hidup ini sementara, ya betul sementara. Untuk apa hidup ini? Gitu. Terus bagaimana hidup ini? Bagaimana kalau ada konflik? Bagaimana hubungan laki perempuan? Bagaimana hubungan kaya dan miskin? Dan seterusnya. Bagaimana hubungan orang pandai dan orang bodoh dan seterusnya. Ini ada di dalam fikroh. Ya. Kemudian ide-ide ini hanya akan bisa diterapkan, dipertahankan dan disebarkan. Ya. Kenapa harus disebarkan Islam? Karena Rasulullah itu ditugaskan bukan untuk orang Quraisy. Wa ma arsalnaka ila kaffatan linnas. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk kaffatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Jadi kita ini yang mengaku sudah beriman kepada
Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW itu punya beban kewajiban untuk melanjutkan tugas Rasul itu, ya. Yaitu arsalnaka kaffatan linnas tadi, menyebarkan, ya. Dan itu sudah diberi contoh bagaimana Rasul menyebarkan dan para khalifah Rasulullah terutama menyebarkan. Ya, ini adalah ideologi Islam. Ya, jadi tadi kalau ini ideologi sekulerisme, aturan-aturannya sekuler, ya. Bagaimana menyebarkannya? Menyebarkannya dengan penjajahan, ya. Dengan penjajahan, negara-negara dijadikan jajahan, kemudian masuklah ide-ide itu, dan kemudian apa buktinya ideologi sekulerisme disebarkan dengan penjajahan? Kita pernah dijajah Belanda, betul ya? Betul, kita pernah dijajah Belanda. Ketika dijajah ada intelektual kita yang sekolah di Belanda kan, ya. Ada yang jadi dokter Andes, ada yang jadi mister gitu ya, ahli ekonomi dokter Andes, ahli hukum mister. Nah, bagaimana ketika merdeka mereka membuat sebuah sistem yang sama ternyata dengan Belanda sana. Itu idenya disebarkan, contohnya begitu, ya. Membuat kurikulum pendidikan, bahkan undang-undangnya sampai sekarang masih disebarkan, masih kita terima dengan penuh hormat gitu ya. Nah, ini saya lewat aja ya, terlalu apa? Ini hampir sama dengan tadi sebenarnya, ya. Cuma tadi akidahnya lebih dikupas lagi, iman kepada Allah dan seterusnya. Ini yang biasanya kita hafalkan di sekolah dasar gitu ya, iman kepada Allah, Rasul, kitab, malaikat dan seterusnya. Ini thought, pemikiran, kemudian di sini adalah hukum ibadah, sosial dan seterusnya. Inilah yang biasanya ada di dalam kajian, pengajian, diskusi, dialog dan sebagainya. Nah, yang di sini ini biasanya tidak. Nah, ini kalau diomongin ini garis keras nih, ya. Pengajian kok masalah thariqah pasti garis keras, karena ayat-ayatnya mau nggak mau ayat-ayat yang keras. Tapi kita harus sadar itu ada di Al-Quran, dan itu kita baca setiap kali kita mengkhatamkan Al-Quran, kita baca ayat itu. Masa sih kita nggak kasihan sama ayat itu? Cuma kita baca doang, tidak ada terbetik bagaimana ayat ini bisa direalisasi, ini ayat ini ya. Karena semua baik fikrah maupun thariqah itu ada sumbernya di Al-Quran, ya kan, sunnah. Ya. Jadi hukum fikrah thariqah itu duanya diambil dari Al-Quran dan sunnah. Hukum fikrah thariqah itu harus didakwakan, dilaksanakan secara serempak, itu yang namanya kafah tadi. Ya, kemudian jika tidak, ya seperti saat ini, pasti Islam akan hilang. Hilang sekarang ya. Kemuliaan umat Islam hilang, kewibawaan umat Islam hilang, kekayaan umat Islam hilang, ya, nyawa hilang, ya. Berapa yang hilang di Afrika Tengah, di Gaza, di Rohingya, ya, luar biasa. Itu sudah berpuluh-puluh tahun, sudah hampir 1 abad, ya. Sudah hampir 1 abad, ya. Nah, oleh karena itu cirinya apa sih sebuah hukum-hukum Islam itu termasuk thariqah, ya. Cirinya itu thariqah itu dikerjakan oleh Nabi, ya. Jadi kalau dikerjakan oleh Nabi dan itu sifatnya harus, kalau Nabi nggak mengerjakan, Nabi diancam dengan azab yang kemudian itu menjadi ancaman juga buat kita, itu namanya thariqah. Kemudian hasilnya nyata, fisik, ya. Itu ciri thariqah itu hasilnya nyata. Sekarang kalau memberantas korupsi dengan kumpul-kumpul di alun-alun berdoa, ya Allah mudah-mudahan Indonesia bebas korupsi, kira-kira bisa bebas korupsi nggak? Ya mungkin bisa ya. Kalau ingin membebaskan Palestina, kumpul ya 1 miliar berdoa bersama supaya Palestina bebas, bisa? Wah, ada ustaz yang begitu ya. Ya saya tidak bermaksud merendahkan, tetapi hanya kita coba diskusikan apakah itu thariqah yang benar. 1,6 miliar itu aras Allah goncang, iya. 1,6 miliar itu yang doa berapa? Yang dugem berapa kan masalahnya gitu ya. Yang doa sama yang dugem jangan-jangan banyak yang dugem, dan yang dugem diajak doa nggak mau gitu. Jadi otomatis 1,6 miliar diajak doa semua, jadi susah. Jadi di sini doa itu ada nilai rohani, jihad ada nilai rohani, tetapi doa itu hasilnya bukan fisik. Ya. Kalau Anda mau ujian, apa yang dilakukan? Berdoa dan belajar kan? Berdoa dong. Nah, ya siapa tahu dosennya ngantuk mau nulis C keliru A gitu. Ya itu bukan thariqah itu ya. Thariqahnya adalah belajar tadi. Hasilnya fisik keluar nilai A gitu.
Gitu. Kalau doa itu kewajiban kita, suruh ngapain aja doa ya. Jangankan jihad, mau makan aja doa, apalagi jihad. Gitu? Mau tidur aja doa, mau kencing doa, apalagi jihad. Pasti lebih kenceng doanya karena jangan-jangan ini hari terakhir nih. Udah nggak ketemu istri saya lagi misalnya gitu. Pasti jihadnya lebih kenceng. Makanya jihad adalah puncaknya ibadah. Karena ibadah yang paling, doa yang paling kuat adalah kalau besok nggak jelas apakah saya masih hidup atau harus mati syahid kalau ikhlas gitu ya. Nah, saya akan berikan contoh secara sekilas kontrasnya aja. Misalnya ide atau fikrah. Islam melarang makan harta dengan batil. Wala ta'kulu amwalakum bil batil. Jangan memakan hartamu secara batil. Contohnya batil itu apa? Nyuri gitu ya, nipu begitu ya. Itu batil. Kemudian bagaimana caranya supaya umat Islam itu nggak saling memakan harta dengan batil? Apakah dibacakan ayat ini terus gitu pagi sore siang malam di televisi begitu? Nanti ada yang nyuri biarin aja gitu ya. Nggak begitu ternyata ya. Ternyata Allah kemudian as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma ya. Di surat Al-Baqarah 138, Al-Maidah ini salah ya. Ini Al-Baqarah, yang ini Al-Maidah. Ini ayat Al-Quran surat kelima ya. Jadi ada, ini gambar pencuri ini gitu ya, pencuri lagi panen gitu, keceriaan gitu. Nah ini tidak bisa hanya dinasihati begitu ya, harus ada torekohnya. Ya. Torekoh itu apa? Ya supaya visinya kelihatan bahwa pencuri itu betul-betul takut. Calon pencurinya takut, pencurinya kapok, begitu ya. Gitu. Nah ketika torekohnya adalah dipotong tangannya. Ya. Nah kemudian yang kedua, Islam melarang berzina, bahkan mendekati saja tidak boleh, ya. Mendekati saja nggak boleh. Mendekati itu apa? Pacaran. Gitu ya. Kalau muda-mudi sudah berduaan, yang ketiga adalah saya, gitu ya. Kata jinnya, kata setan, gitu ya. Ya. Jadi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, sesungguhnya zina adalah jalan yang sangat buruk. Sekarang ini di Indonesia per tahun 2,3 juta aborsi. Sebagian besar hasil perzinaan anak-anak muda. Gimana caranya supaya tidak terjadi perzinaan? Dikasih kondom, tambah dotro. Dotro ya, tambah menjadi-jadi gitu ya. Tambah jadi-jadi. Maka Islam memberikan sebuah hukuman yang sangat keras, yaitu dicambuk. Ini di Aceh. Mestinya bukan hanya Aceh, tapi seluruh dunia di dalam wilayah Muslim mestinya. Ya. Ini fikrohnya ya. Kemudian berikutnya adalah Islam melarang pembunuhan. Wala taqtulu nafsalati haramallahu la bil haqq. Ya. Jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Jadi membunuh di dalam Islam itu tidak dilarang mutlak ya. Pokoknya membunuh itu haram, enggak gitu. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Berarti ada membunuh yang dihalalkan, ada ya. Perang itu. Perang nggak boleh bunuh gimana? Perang itu malah semakin banyak yang bunuh semakin besar pahalanya itu ya. Kalau lagi perang, kalau ngamuk enggak gitu ya. Memang di Sleman ada yang ngamuk itu, ya, bunuh pedang begitu. Itu semakin banyak yang bunuh semakin besar dosanya itu. Karena orang stres ya. Ya. Nah bagaimana ini ya? Pembunuh yang sudah luar biasa di Sleman pernah ada itu ya, sudah memperkosa, membunuh, membakar mayatnya. Ya, itu tidak dihukum bunuh, tidak dihukum mati, hanya hukuman seumur hidup. Ya. Ini salah ya, ini maaf nih saya agak buru-buru ini harusnya kisos ya, bukan mencambuk berzina ini, ya mengkisos para pembunuh. Ya. Ayatnya sudah betul, Al-Baqarah 178 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al-quru bil quri wal 'amdu bil 'amdi al-ayat terus. Persis seperti perintah puasa. Berikutnya adalah apabila seluruh dunia ini dipenuhi dengan kekufuran. Penduduk dunia itu sekarang hampir 7 miliar. Yang kufur itu 5,5 miliar. Yang Islam 1,5 miliar. Yang Islam benar ya mungkin yang ada di sini.
Ya masih sedikit lah ya, masih banyak orang Islam yang malas ngaji, malas sholat, malas puasa. Ini ada demo-demo ya, kemarin terjadi di Charlie Hebdo itu 3,5 juta di Perancis demo. Demonya sih anti terorisme Muslim, tetapi lama-lama menjadi anti Islam nantinya. Nah di sini bagaimana menyeru ini ya, utnu ila sabili rabbika bil hikmah dan seterusnya, serulah manusia ke jalan Tuhan. Ya salah satu yang sudah dicontohkan Rasul adalah dakwah dan jihad ini. Ya, dan ini sifatnya wajib karena ada ancaman siksaan kalau tidak berangkat, gitu ya. Di surat At-Taubah, tolong nanti bisa dibaca bagaimana surat At-Taubah ini memberikan rincian. Satu lagi yang terakhir, apabila Islam idenya harusnya layaknya idealnya Islam itu ya kafah. Ya. Yang namanya mobil atau handphone ini kalau mau kafah nih handphone ini ya seluruh harus difungsikan, jangan cuma SMS tok. Ya cuma SMS tok emang nggak usah beli handphone yang begini gitu ya. Handphone yang 200.000 aja gitu ya. Nah, itu nggak kafah namanya pakai handphonenya. Ya, kalau MMS-nya difungsikan, WA-nya, internetnya, download semua itu namanya memang dirancang untuk itu kan gitu ya. Yang bikin pabrik kan begitu ya. Sama saja. Di sini ada dimensi 1, dimensi 2, ada sistem ekonomi, sistem hukum, sistem pidana dan seterusnya. Nggak jalan semua ini ya. Terus torekonya apa? Ya adanya sebuah daulah tadi ya, zaman Nabi namanya. Kalau sekarang lebih terkenal namanya dengan khilafah atau negara Rasulullah. Baik, itu kira-kira yang bisa kami sampaikan ya. Kemudian sebagai kesimpulan, Islam itu akan menjadi jaya ketika diambil secara kafah tadi. Nah, cara mengambilnya ini sudah diberi contoh oleh Nabi. Ya, sudah diperagakan kehebatan Islam oleh Nabi. Jadi bukan kan wah itu kan Nabi sama sahabat gitu. Ya bukan Nabi sahabat, zaman Muhammad Al-Fatih kan 800 tahun setelah Nabi kan bisa menunjukkan kehebatannya. Zaman Khalifah Sulaiman gitu yang ada filmnya itu sudah ditunjukkan bagaimana seorang khalifah yang memimpin 49 tahun gitu ya. Nah, melebihi Pak Harto ya, Pak Harto baru 32 tahun, 45 tahun, tapi memberikan kemakmuran kesejahteraan. Nah, Islam menjadi lemah dan hina ketika diambil hanya sebagian saja, hanya fikrohnya saja. Pasti kalau di fakultas-fakultas syariah ditanyakan apa hukuman bagi pencuri, pasti jawabannya potong tangan, pasti itu kan ayatnya itu nggak bisa dihapus. Kalau dihapus semua ya kadang sudah di kepalanya hafiz Quran kan nggak bisa dihapus juga. Al-Qurannya dihapus deh, dari CD, dari internet, dari handphone, hapus semua. Oh ini masih ada orang yang hafal Quran ya, hapus semua dari ingatannya. Ya nggak mungkin lah. Baik, itu kira-kira mari kita lanjutkan dengan diskusi ya, sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan dari sistem yang tidak Islam menjadi Islam itu istilahnya metodenya itu adalah serempak, inkilabiyah, atau bahasa ininya revolusioner ya. Revolusioner, tetapi harus dicatat bahwa revolusi itu tidak harus berdarah-darah, karena orang menuduh kalau revolusioner berdarah-darah dong ya. Ya, kalau revolusi komunis iya. Ya. Revolusi ISIS iya. Tetapi khilafah yang dijanjikan oleh Rasul yang akan tegak di akhir zaman itu khilafah ala minhaj nubuwah. Nah, kalau kita perhatikan sejarah Rasulullah itu, kapan sih Rasulullah itu berdarah-darah? Ketika di Mekah atau ketika di Madinah? Ketika di Madinah. Betul nggak? Ketika di Madinah itu sudah tegak daulah apa belum? Ya. Sudah ya. Jadi tegaknya daulah itu adalah ketika 75 suku Aus dan Khazraj menyerahkan kekuasaan kepada Rasulullah pada Baitul Aqabah yang kedua. Itulah serah terima kekuasaan, suksesi dari Rasul yang tadinya hanya pemimpin gerakan dakwah menjadi pemimpin daulah.
Karena apa? Karena setelah itu beliau pindah ke Madinah itu bukan seperti sebagian yang disampaikan karena sudah tidak tahan lagi nih di Mekah, disakiti terus, jadinya pindah dong ke Madinah. Bukan ya. Tapi Rasul itu menawarkan Islam kepada suku-suku. Pertama suku Quraisy, tetapi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan yang lain-lain semua menolak. Kemudian Rasul menawarkan ke suku-suku yang lain. Ya, lebih dari 8-9 suku. Yang terkenal adalah suku Taif, ya, Bani Thaqif, di mana menolak melempari batu. Dan jadi ketika kapan sih Rasul itu menegakkan kuasanya? Ya ketika Baitul Aqabah itu, karena setelah itu pemimpin-pemimpin suku di Madinah itu ya 75 kepala suku, bukan persoalan sedikit kan, itu mau dipimpin oleh Rasul. Ya, sehingga ketika kemudian berdiri, nah turun berangsur-angsur memang hukum-hukum Islam itu ya, hukum itu turun berangsur-angsur, hukum-hukum yang terkait dengan masalah ibadah, terkait dengan masalah muamalah, jual beli, sewa menyewa dan seterusnya, sampai ke persoalan jihad. Ya. Dan bukan hanya turun kemudian menjadi pelajaran, tapi turun langsung dilaksanakan begitu ya. Nah, sehingga ketika kemudian terjadi futuhat, Rasul mengalahkan satu wilayah, misalnya di Hunain gitu ya. Setelah Futuh Mekah itu kan Hunain ditaklukkan, kemudian Taif juga ditaklukkan. Itu begitu ditaklukkan, dia menjadi bagian dari wilayah Rasul dan berlaku hukum Islam. Nah, hukum Islam itu mana ini, sistem ini gitu ya. Oleh karena itu, apakah langsung saklek? Ya, nanti ada proses transisi namanya ya. Proses transisi. Ya, sehingga setiap terjadi perubahan konstelasi, misalnya di Eropa itu ada terjadi perubahan dari masa-masa kekaisaran, masa-masa kerajaan menjadi masa-masa republikan, ada revolusi kan namanya ya. Ada transisi bisa 5-10 tahun gitu ya. Kemudian baru hukum baru itu akan establish. Sama juga ketika sebuah daulah yang akan datang tegak, bagaimana hubungannya dengan kontrak-kontrak internasional, misalnya dengan perusahaan-perusahaan internasional nantinya, bagaimana hubungannya dengan PBB, IMF dan World Bank misalnya, seterusnya, kalau itu dia yang akan datang. Nah, yang jelas ketika itu diterapkan, maka ada struktur yang nanti akan menangani itu. Ya, ada kitab Syekh Tajuddin Al-Albani namanya Struktur Daulah Khilafah. Itu rinci posisinya mulai dari khalifah, kemudian ada muawin tanfiz, kemudian ada wali, ada amirul jihad, ada macam-macam di situ ya. Yang strukturnya itu semua digali dari dalil dari praktek Rasulullah dan para sahabat. Jadi ketika revolusi terjadi, struktur itu kemudian menjadi pengganti. Nah, revolusi ini bukan memberontak ya, mengangkat senjata untuk memaksa harus ini, bukan. Tapi revolusi itu revolusi pemikiran, di mana yang tadi dikatakan ada tentara tadi gitu ya, pertanyaan kedua tadi kan ya, ada polisi, ada tetangganya tentara, ada mantan tentara, ada menantunya tentara yang muslim, yang kemudian bisa juga diskusi dengan kita, ngomong dengan kita, kemudian Allah memberikan petunjuk di situ ya. Ada mantan jenderal yang mungkin kenal dengan jenderal dan seterusnya, yang itu adalah jalan yang dulu Rasulullah seperti itu. Oleh karena itu ketika misalnya potong tangan, ada cerita sudah established karena itu terjadi zaman Umar bin Khattab, tidak kemudian pokoknya menyuri potong tangan, nyuri pulpen satu potong tangan gitu. Ada fikihnya gitu ya. Ada detail fikihnya nantinya ya. Nisabnya gimana, bagaimana pembuktian dan seterusnya. Ya. Bahkan zina juga begitu, ada di zaman Utsman bin Affan pernah mencambuk pezina. Ya. Kemudian setelah dicambuk ada laporan, wahai khalifah, pezina itu sudah menikah. Oh, berarti keliru dong hukumannya. Ya, sudah menikah hukumannya bukan cambuk, tapi dirajam. Kemudian dirajam. Ada hadis seperti itu. Tapi karena apa? Karena pengajian kita jarang menyentuh ke sana, jadi kita jadi aneh gitu. Jadi jarang mendengar gitu ya. Karena masalah materi saja, materi dakwah kita. Ya, jadi ini pertanyaan yang pertama ya. Jadi yang saklek ini adalah serempak sistemnya ini ya. Kalau sistem
Islam, sistem sosial Islam dan sistem pendidikan Islam dijalankan itu biar mahasiswa nggak lulus ya nggak kebelet kemudian zina. Bukan nggak. Sekarang kalau sistemnya kita kadang keliru membayangkan sistem Islam diberlakukan pada masyarakat sekuler. Sistem pidana Islam, tetapi pada sistem pendidikan dan sistem sosial sekuler ya kejam. Islamnya kelihatan kejam. Ya. Sistem pidana Islam kelihatan indah ketika diterapkan pada masyarakat yang diatur di dalam sistem pendidikan Islam, pergaulannya dengan sistem sosial Islam. Ya. Pergaulan sistem sosial Islam itu apa? Warga negara keluar rumah itu pakai jubah, bukan hanya Muslim. Jubah itu bagaikan helm. Yang pakai helm Muslim toh atau non Muslim juga pakai helm. Pakai helm kan nggak lihat agamanya. Kenapa? Karena kalau jatuh kepalanya, aspalnya nggak lihat agamanya. Ya, aspal ketemu kepalanya biar Muslim ya wajah pecah kalau benturannya keras. Tapi kalau pakai helm tidak. Sama ketika wanita menggunakan pakaian menutup aurat, dan itu logis saja kan sebenarnya. Ya, ini wilayah Islam, warga negaranya tidak peduli dia Muslim atau tidak. Kalau keluar rumah harus menutup aurat. Ya, kemudian ada perintah menundukkan pandangan dan seterusnya, dilarang khalwat dan seterusnya, sehingga bangkitnya syahwat laki-laki itu akan menjadi minimal. Itu ada nizam ijtimai, sistem pergaulan di dalam Islam. Satu buku sendiri satu. Itu kan kelihatan bahwa Barat itu menganggap bahwa hubungan laki perempuan adalah hubungan yang senang-senang aja. Ya, pokoknya lu mau, gue mau, ayo kan gitu. Itu di sana. Ya, punya anak, wah repot anak kan gitu. Ya. Kalau Islam tidak. Hubungan laki perempuan adalah untuk melanjutkan generasi, untuk melanjutkan perjuangan. Ya. Sehingga tadi masalah zina tadi menjadi minimal ya. Jangan dikira zina kemudian hilang, jangan. Zaman Nabi saja yang dipimpin oleh Nabi masih ada yang zina. Ya, tapi zinanya tidak kemudian 2,3 juta aborsi setahun seperti sekarang ini di Indonesia. Yang merajalela saat malam berapa ribu di hotel-hotel dan sebagainya, di kos-kosan dan sebagainya. Ya, karena yang melakukan itu tidak diapa-apakan. Tadi saya memberikan sebuah skema tentang mabda tadi ya. Nah ini ya. Jadi demokrasi ini adalah sebuah sistem yang lahir dari akidah yang bukan Islam. Artinya begini, ketika Islam itu punya satu paket. Ini loh fikrohnya ini, torikohnya ini ya. Nah, ketika kemudian fikroh Islamnya kita pakai, torikohnya kita pakai akidah lain, ya seperti sekarang ini. Ya, kita mau membuat undang-undang anti pornografi dan anti pornografi. Masih ingat? Undang-undang itu anti pornografi dan anti pornografi. Kemudian banyak orang Islam sendiri yang menentang. Ya, mantan-mantan presiden waktu itu menentang. Ya, Bali mengancam memisahkan diri dari Indonesia. Akhirnya bagaimana nasib undang-undang itu? Undang-undang itu berubah menjadi undang-undang tentang pornografi. Bukan anti loh ya, tentang. Definisi pornografi adalah begini. Orang yang melakukan hubungan badan selain laki perempuan yang di foto, di video dan seterusnya. Ada rinciannya. Ya, sehingga menurut undang-undang itu, maka orang yang berjenis kelamin wanita, mohon maaf, menggunakan pakaian sangat-sangat ketat ya, atasnya top tank, bawahnya ketat, dipasang, itu bukan pornografi menurut undang-undang pornografi. Kenapa? Kalau belum pernah baca nanti dibaca. Undang-undang pornografi itu yang namanya pornografi itu hanya gambaran orang yang melakukan hubungan laki dan wanita secara eksplisit. Ya. Jadi kalau ada tutup-tutupnya dikit begitu enggak pornografi menurut undang-undang itu. Ya, sehingga bagaimana undang-undang itu bisa memberantas pornografi? Nggak bisa kan? Ini saya kasih contoh bahwa ketika fikrohnya Islam hendak merealisir terjadinya minimal zina, ya. Zina minimal mendekati zininya minimal, ya. Mendekati zina minimal berarti hal-hal yang bisa mendorong ke sana juga minimal, ya. Gambar porno, film porno dan seterusnya juga
harus diatur sedemikian rupa. Nah itu prakteknya di negeri kita sendiri tidak bisa kan? Apa kira-kira sebabnya? Ketika undang-undang itu mau direalisir, harus ada diskusi dulu. Diskusi itu ada muslim, ada non-muslim. Ada muslim taat, ustadz, ada muslim tidak pernah sholat. Terus kira-kira undang-undangnya kalau yang fokus voting menang yang mana tuh? Nah, sehingga ketika umat Islam ingin merealisir hukum-hukum Islam di forum demokrasi pasti sudah mental di voting. Pasti itu. Orang sekarang aja sudah dicalonkan yang tersangkut masih saja didukung oleh dewan kan begitu ya. Sehingga sekarang kondisinya sudah lebih dari yang kita duga gitu ya. Harusnya dewan itu mengontrol, ini calon nih Pak Presiden. Ini sudah tersangka, jangan nih. Oh ini praduga tak bersalah. Siapa tahu nanti nggak salah kan gitu ya. Nah, kalau sudah nggak salah, nggak dicalonkan kan mengkebiri aspirasi kan. Ya siapa tahu bener, nanti sudah dilantik ternyata bener gitu ya. Nah, jadi segitu aturannya belum ada. Nah metode untuk menerapkan tadi memang hanya ada satu yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu negara yang menerapkan secara kafah. Ya. Kemudian kalau tadi pertanyaannya, ada toreko sendiri yang tidak tersentuh di sini memang ya karena terlalu banyak, yaitu toreko menegakkan daulah gitu ya. Toreko menegakkan khilafah. Pasti pernah mendengar tidak ada khilafah tanpa tauhid dan jihad. Kalau pernah baca buku itu, kita bisa kritisi, saya katakan jihad bukan toreko menegakkan khilafah. Jihad adalah toreko untuk menyebarkan ideologi Islam. Nah, lantas toreko menegakkan khilafah gimana? Pelajarilah sirah Nabi 13 tahun di Mekah. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Khalaqah, membentuk partai kan? Abu Bakar, Umar, Ali, ya, Hamzah, dan seterusnya, tokoh-tokoh itu. Kemudian apa yang kedua? Interaksi dengan umat, mengajak menyeru ya. Kemudian yang ketiga, ketika ada pemilik kekuasaan yang mau mendukung, berdirilah kekuasaan itu. Nah, jadi toreko itu jelas ada 3 tahapan, yaitu adanya satu kelompok yang memperjuangkan itu, yang kedua kelompok itu berinteraksi sehingga kelompok itu makin lama makin didukung oleh umat, dan yang ketiga namanya tolabul nusrah, mencari pertolongan para pemilik kekuasaan yang sebenarnya. Nah, tolabul nusrah inilah yang tidak terjadi apa yang tadi Mas Hadi Setiawan katakan di Mesir ya. Di Mesir pemilik kekuatan malah yang menumbangkan Presiden Morsi. Kenapa? Karena nusrah itu adalah pemilik kekuatan. Pemilik kekuatan di satu negara adalah barisan jenderalnya. Sebagaimana Orde Lama menjadi Orde Baru pasti kita ingat ya, itu ada jenderal-jenderal yang mendukung. Nah, nanti akan terjadi seperti itu. Kapan jenderal mendukung? Ya kalau umatnya mendukung banyak. Orang yang menghendaki ini banyak nggak sih? Oh cuma 12, ya udah tenang aja deh. Oh cuma 200, oh tenang aja. Oh yang menghendaki sekian puluh juta misalnya. Nah itu bisa jadi jalan Allah memberikan hati, memberikan hidayah pada orang yang memang memiliki kekuatan atau kekuasaan. Baik, ilmu kalam itu muncul di dalam interaksi antara umat Islam dengan filsafat Yunani dan Romawi. Ya. Jadi filsafat Yunani dengan para filosofnya yang sudah sangat terkenal, Plato, Aristoteles, Socrates, dan seterusnya ya, yang menggunakan logika. Ya. Logika yang terkenal kemudian diambil umat Islam itu adalah logika mantik. Dan logika mantik itulah yang mendominasi di dalam ilmu kalam. Ya. Sepengetahuan saya, kemudian banyak para ulama yang justru mengharamkan ilmu kalam karena kelemahan ilmu mantik. Di mana kelemahan ilmu mantik? Ilmu mantik itu adalah ilmu yang mengandalkan logika penarikan kesimpulan pada 3, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Saya ambil contoh begini. Setiap ciptaan Allah itu berpasang-pasang. Betul apa salah? Betul ya? Betul.
Kemudian yang kedua, malaikat adalah ciptaan Allah. Betul apa salah? Betul. Kesimpulan, malaikat berpasang-pasang. Kesimpulannya benar atau salah? Salah. Ya. Jadi ini satu contoh saja dari logika yang dipaksakan pada wilayah yang tidak bisa pakai logika. Di awal tadi saya katakan bahwa kapan logika pemikiran bisa dipakai? Ketika faktanya bisa diindra. Contoh, adanya Allah itu bisa diindra. Bisa diindra. Artinya bisa difikirkan gitu ya. Tapi Allah di mana? Itu nggak bisa. Itu bukan wilayah logika lagi. Ya. Allah di mana itu bukan wilayah logika. Kalau itu diomongkan malah berdebat. Ya. Contoh lagi, logika mati yang salah. Kalam Allah berbeda dengan manusia. Allah berbeda dengan makhluk. Benar apa salah? Benar ya? Allah berbeda dengan makhluk. Benar. Itu premis mayornya. Berarti kalam Allah berbeda dengan kalam makhluk. Premis minornya. Benar apa salah? Benar ya? Karena kalam makhluk itu terdiri dari tulisan, huruf dan seterusnya, maka kesimpulannya Al-Quran itu bukan kalam Allah karena terdiri dari tulisan. Yang terdiri dari tulisan bahasa Arab itu kalam makhluk. Benar nggak kesimpulannya ini? Salah lagi kan itu ya? Nah oleh karena itu tadi ingin bertanya mengenai perdebatan di kalangan ahli kalam. Munculnya Mu'tazilah, Jabariyah dan seterusnya, bahkan Ahlussunnah yang di titik tengah itu, ya, itu oleh Syekh Taqiyuddin, ya, itu dikatakan adalah sebuah kekeliruan ketika menggunakan logika kalam untuk membuktikan kebenaran-kebenaran pemikiran Islam. Ya. Nah, sementara pemikiran Islam menggunakan logika rasional yang dibatasi wilayahnya. Ya. Contoh Mu'tazilah perdebatannya adalah kalau kita menciptakan sesuatu itu atas kehendak kita atau kehendak Allah. Kalau Anda datang ke sini itu kehendak Anda atau kehendak Allah? Ya. Kehendak Anda. Ya, berarti Anda Mu'tazilah. Kehendak Allah, berarti Anda Jabariyah. Ya. Sekarang kalau orang jadi maling itu kehendak Allah atau kehendak maling? Orang jadi WTS itu kehendak WTS-nya atau kehendak Allah? Nah disinilah kalamnya buntu. Akal itu tidak bisa menjangkau kehendak Allah, iroda Allah, ilmunya Allah. Pikirlah makhluknya Allah, jangan pikirkan Allah. Kuncinya di situ. Nah oleh karena itu ketika bicara qadar dan qadar kemudian rumit ya, ada perdebatan Mu'tazilah dan Jabariyah, seolah-olah kita bisa menghukumi perbuatan Allah. Nah sehingga muncullah di dalam Mu'tazilah itu kalau Allah itu tidak memberikan kehendak, semuanya kehendaknya Allah, nanti dolim dan Allah. Ya, tiba-tiba orang masuk neraka, ya kehendaknya Allah, saya masuk neraka ini, ya kehendak Allah gitu. Kenapa nyalain saya? Nanti bisa nggak protes itu di akhirat? Ya. Saya nggak sholat ini kehendak Allah lah ini. Kan yang memberi kehendak pada diri saya kan Allah. Gimana kalau gitu? Nah, jadi nggak bisa begitu kan? Allah di banyak tempat mengatakan Allah tidak akan mendolimi hambanya. Ya, jadi Anda datang ke sini tadi itu kehendak Anda. Allah sudah memberikan hak prerogatif kehendak pada Anda. Ya, faman syaa falyumin wa man syaa falyakfur kan ya. Barang siapa yang ingin beriman, berimanlah. Ya. Barang siapa yang kafir, kafirlah. Nanti kalau beriman masuk surga, kafir masuk neraka. Ya. Masa Allah menghendaki kafir semua atau iman semua enggak kan ya? Artinya di situ ada satu wilayah yang mana Allah memberikan kehendak kepada kita untuk memilih, dan disitulah keadilan Allah. Nah sehingga itu untuk ilmu kalam tadi perdebatan itu sudah jadi masa lalu. Ada tragedi juga ya, nanti ada Al-Quran makhluk bukan makhluk dan seterusnya. Itu di situ ada sesuatu, intinya adalah memberikan porsi di luar akal kepada akal ya. Akal tidak bisa menjangkau realitas yang di luar apa yang bisa diindra.
ini ada yang menjadi ibu ya. Jadi di dalam Islam itu kewajiban dakwah itu bukan hanya kewajiban bapak-bapak, ya. Bukan hanya kewajiban ustadz-ustadz. Masalahnya sering kita melihat, saya kan orang bodoh, jadi saya nggak wajib dakwah dong. Yang wajib dakwah itu orang-orang pintar-pintar itu loh, yang kiai-kiai, ustadz-ustadz itu. Pertanyaannya, ustadz itu takdir atau usaha? Wah, dia ditakdirkan jadi ustadz, oh enak banget. Anda ditakdirkan dari orang bodoh, sial banget Anda, gitu ya. Ya. Jadi tadi terkait ya, untuk dakwah itu kewajiban setiap muslim, tidak peduli dia ustadz, calon ustadz, kandidat ustadz. Ya. Ustadz itu adalah hasil usaha kita, bukan hanya takdir. Kalau segala sesuatunya nanti lari kepada takdir, kita sudah keliru sebenarnya. Ya, Allah itu sudah memberikan semuanya di dalam Al-Quran dengan begitu jelasnya. Ada wilayah-wilayah yang kayaknya semuanya di tangan Allah, ya. Tapi ada wilayah yang kemudian semuanya seperti di tangan kita. Ya. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri, kan berarti kan diserahkan kepada kita. Tapi ada ayat-ayat yang kemudian sepertinya Allah saja yang menggerakkan semua itu. Itu adalah persoalan dalil yang harus dipahami, bukan kemudian menjadi perdebatan masalah tadi. Nah, kembali ke masalah seorang istri, bagaimana Islam mengatur sesungguhnya seorang istri bagi suami itu nanti tentu waktunya bisa diatur ya. Kalau misalnya masih pengantin baru, kemudian punya anak kecil gitu ya, kan waktunya bisa diatur nanti ya. Yang intinya adalah kewajiban dakwah itu berlaku untuk baik laki-laki maupun perempuan, baik itu bujangan maupun berstatus sebagai suami atau istri atau ibu. Ya, sehingga pengaturan itu nanti sangat kelihatan sekali prioritasnya. Saya kasih contoh saja, tapi ini bukan masalah langsung ke sini, tetapi begini. Wahai Rasulullah, saya ini sudah dijadwalkan untuk ikut jihad, tetapi istri saya itu mau umroh dan butuh pendamping sebagai mahram. Ya sudah, kamu temani istrimu, gitu ya. Nanti akan kita lihat di dalam dalil-dalil bahwa ada banyak ayat yang mengatakan bahwa laki-laki yang mukmin, perempuan yang mukmin, laki-laki yang bersabar, perempuan yang bersabar, laki-laki yang berjihad, perempuan yang berjihad, dan seterusnya. Artinya ini menjadi tanggung jawab semuanya. Dan seterusnya, karena namanya perempuan, pertama bujangan, kemudian jadi istri, kemudian jadi ibu ya kalau punya anak. Ya, itu nanti diatur. Ada hukum-hukum yang cukup rinci yang mungkin terlalu panjang kalau saya utarakan di sini, tetapi Islam mengaturnya. Ya. Jadi ketika anak-anak masih kecil mungkin lebih fokus, terutama balita, kemudian ketika anaknya sudah SMA apalagi kuliah, dia masih bisa punya cukup waktu, maka akan menjadi sangat bagus sekali ketika dia kemudian menjadi bagian dari dakwah itu sendiri. Jadi tidak kemudian ketika dia sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, kemudian kewajiban dakwahnya tidak ada, tidak. Nanti kalau gitu bapaknya juga gitu dong, kan saya udah bapak yang baik, sudah suami yang baik, saya di rumah aja deh. Itu dakwahnya nanti bagian kiai-kiai sama ustadz-ustadz aja gitu, kan nggak bisa gitu. Ya, baik, itu kira-kira. Jadi di dalam Islam itu ada sebuah kalimat yang singkat tetapi agak susah dipahami. Ya. Bahwa negara adalah khalifah atau khalifah adalah negara. Kenapa? Karena khalifah lah yang mengadopsi, yang punya hak mengadopsi hukum-hukum syariah menjadi undang-undang. Nah, hukum-hukum syariah itu ada hukum-hukum yang qat'i, tidak perlu ijtihad, tinggal melaksanakan saja. Ya. Contoh, hudud. Ya. Jadi dalam Islam peradilan itu nanti kejahatan itu ada 4 ya, yang termasuk wilayah hudud.
Hudud adalah kejahatan yang mana hukumannya haknya Allah untuk menentukan hukumannya. Manusia tidak diberi hak untuk menetapkan hukumannya apa. Contoh hudud itu adalah zina. Ya. Dicambuk untuk yang masih ghairul muhsan, kemudian yang muhsan dirajam. Kemudian yang kedua liwat atau homoseks, ya. Itu termasuk hudud. Kemudian minum khamar itu juga termasuk hudud. Ya. Mencuri itu juga termasuk hudud. Ya. Terus yang kedua adalah hukuman takzir namanya. Ya. Jadi hukuman takzir itu adalah hukuman yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang di mana hukumannya tidak ditentukan. Ya. Ditentukan oleh Allah. Ya. Jadi kalau mencuri ada hukumannya toh. Tapi kalau saya mukul Rizal itu tong jatuh. Apa hukumannya enggak ada kan? Ya. Nah, oleh karena itu di dalam sistem peradilan Islam, khalifah itu sesungguhnya yang diberi beban oleh Allah untuk melaksanakan hukum Islam. Maka dia mewalikan mengangkat kodi namanya. Ya. Kodi itu ada 3, kodi biasa yang menangani perselisihan antar individu, ya. Kemudian ada kodi muhtasib yang menangani perselisihan antara orang yang merugikan jamaah. Misalnya orang berdagang timbangannya curang. Nah, itu kodi muhtasib itu proaktif, dia datang ke pasar-pasar. Dan Rasul pernah jadi kodi muhtasib itu. Kemudian yang ketiga adalah kodi madolim. Kodi madolim adalah hakim yang menangani perselisihan antara pejabat dengan rakyatnya. Kebijakan pejabat ini sesuai enggak dengan hukum Islam? Itu kodi madolim. Jadi dari sisi struktur itu ada kodi. Ya, nanti per wilayah Rasul pernah mengangkat Ali jadi kodi di sana di Yaman. Pernah mengangkat Muaz bin Jabal jadi kodi di sana gitu. Dan itu khalifah selalu mengangkat jadi kodi seperti itu. Nah, itu jenis sistem peradilan. Kemudian di dalam peradilan Islam itu yang namanya hakim itu bukan menghukum atas dasar kitab tertentu gitu ya, tapi menyampaikan hukuman Allah untuk dia. Kenapa? Karena ini masalah kriminal dan tidak kriminal itu terkait dengan sistem nilai. Di dalam Islam berzina itu adalah kriminal. Di dalam Islam minum khamr itu adalah kriminal. Tapi di dalam negara sekuler berzina itu adalah hak asasi. Negara harus menyediakan, melindungi. Indonesia bukan sekuler, jadi ya setengah-setengah. Ya. Tapi di barat sana, ya. Homo, lesbi itu adalah hak asasi. Jadi negara perlu buat undang-undang untuk itu adalah legal. Dan udah 12 negara di dunia ini yang melegalkan homoseks, termasuk negara bagian di Amerika. Minum khamr itu di dalam Islam adalah kriminal, harus dihukum. Ketika kodi menetapkan Anda dihukum, maka ini adalah hukum Allah untuk Anda, bukan hukum saya sebagai seorang kodi. Ini adalah hukuman Allah untuk Anda. Ya, karena Anda sudah melanggar innamal khamru wal maisir wal ansabu ritsun min amali syaitan, maka Anda dicambuk gitu. Nah, sementara di barat minum khamr apa? Ya bisnis, ya termasuk asasi, termasuk hobi, termasuk ya, sehingga ada 10 negara Eropa itu hobinya mabuk semua ya. Sehingga di Jerman itu ada pesta mabuk tahunan gitu ya. Jadi area seluas alun-alun gitu ya. Alun-alun, pernah ke alun-alun semua ya? Sekaten begitu, tapi bukan sekaten, minum gitu ya. Alun-alun gitu minum semua, mabuk semua. Alhamdulillah ya. Itu negara modern. Jadi itu sistem peradilan ya. Jadi ada sebuah sistem yang berbeda dengan kita. Jadi ketika seorang kodi misalnya ini kasusnya pencurian ya. Pencurian itu kan hakim tidak perlu lagi menentukan hukumannya apa. Hukumannya berapa tahun nggak perlu. Dia cuma menentukan bukti bahwa dia benar-benar mencuri, saksi atau bukti nantinya. Nah begitu sudah sampai pada keyakinan, maka dia katakan hukuman Anda, hukum Allah untuk Anda karena Anda melanggar syariat Allah adalah dipotong tangan. Tidak ditanya apakah Anda setuju atau naik banding, tidak ada. Tidak ada begitu ya. Karena apa namanya? Kodi di dalam Islam itu untuk kodi madolim itu nantinya harus mujtahid. Kodi yang biasa tadi itu bisa, bahkan perempuan juga bisa jadi kodi. Jadi nanti tadi pertanyaan ada ibu dan
istri tadi, prestasi dakwah, ilmu dan seterusnya bisa diangkat jadi kodi. Yang nggak boleh adalah kodi madolim, itu nggak boleh wanita. Tapi kodi biasa, kodi mutasim itu boleh wanita. Nah sesungguhnya kita kadang terperosok pada dalil yang harus berbentuk eksplisit, ya. Jadi khilafah tidak ada dan tidak akan tegak pada akhir zaman. Ini sesungguhnya adalah sebuah kalimat yang kalau dia meragukan janji Allah, itu akan menjadi sangat dipertanyakan iman. Kalau itu janji Allah yang dia ragukan, jadi dia begitu pesimis dengan kondisi umat Islam, kemudian dia meragukan janji Allah. Janji Allahnya di mana? Janji Allahnya di dalam surat An-Nur ayat 55, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim wa yumakkinannahum dinahum alladzi irtadalahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an faman kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kafir tidak percaya setelah janji ini, maka dia adalah orang-orang yang fasik. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh akan kami berikan taslifan, ya, kekuasaan di bumi, ya, seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Ya. Di sini bagi yang sudah mengerti bahasa Arab, ya, kata-kata lam namanya lam takkid, lam yang sungguh-sungguh, tenan-tenan, ya. Ya. Jadi di sini wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum wa la yubaddilannahum wa yumakkinannahum. Allah sudah berjanji akan menggantikan kehidupan mereka setelah sebelumnya penuh dengan penderitaan menjadi penuh dengan kebaikan. Itu Quran surat ke-24 ayat ke-55. Di dalam hadis yang terkenal riwayat Ahmad tentang masa depan umat Islam, Rasul pernah mengatakan takunu nubuwatan fikum masyaallah wa takun, ya, akan ada masa kenabian. Summa takunu khilafah alami hakim nubuwah. Summa yarfa'a idza sa'a yarfa'ha. Summa takunu mulkan adun. Summa yarfa'a idza sa'a yarfa'ha. Summa takunu khilaf mulkan jabriyatan. Ini kenabian sudah, khilafah rasyida sudah, mulkan adun sudah, mulkan jabriyatan saat ini. Yang mulkan adun itu raja-raja yang menggigit, ya. Nah, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah summa sakata, ya. Jadi sejarah umat Islam itu akan diakhiri dengan tegaknya khilafah yang kedua. Nah, kalau dengan janji Allah dan hadis ini kemudian tidak percaya, ya alhamdulillah, monggo saja, gitu ya, gitu. Kemudian kalau dengan dalil, ini dengan janji-janji tadi, ya, bukan sifatnya perintah-perintah, tapi janji, ya. Tetapi Allah dan Rasul itu adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji, apalagi janji Allah. Ada ayat yang menarik ini, surat At-Taubah ayat 33, surat As-Saff ayat 9, surat Al-Fath ayat 28. Bunyinya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun, yang dijadikan iftitah kalau orang pidato. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Dia mengutus rasul dengan agama yang hak untuk dimenangkan atas din-din yang lain. Sekulerisme adalah din, sosialisme adalah din, demokrasi adalah din, dan sebagainya. Nanti akan dimenangkan. Itu ayat tadi. Nah, sedangkan dalil kali tentang Jokowi Khalifatullah tadi, ya, yang namanya ulil amri di dalam surat An-Nisa ayat 59, bunyinya begini, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jangan berhenti di situ. Ulil amri itu punya karakter. Karakter ulil amrinya di mana? Di sambungan ayatnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wa yaumil akhir.
Jadi karakter ulil amri itu kalau berselisih paham kembalinya kepada hukum Allah dan Rasulnya. Nah, ulil amri seperti itulah yang harus kita ati meskipun dia dolim. Kan ada khalifah juga yang dolim dulu kan ya. Khalifah yang gebuki ahli fikih misalnya gitu ya. Ada juga yang dolim. Tetapi dia kan menegakkan hukum Allah. Sementara kita mungkin senyum-senyum tetapi bikin peraturan tentang peredaran minuman keras, bukan peraturan tentang pemberantasan minuman keras. Ya. Jadi tidak bisa disebut seorang presiden adalah seorang khalifah. Ya. Kalau hanya nyebut ya bisa saja. Ya. Tetapi itu tidak ada dasarnya karena khalifah adalah sebutan untuk sebuah sistem yang diatur dengan hukum-hukum Allah, sementara presiden adalah sebutan untuk kepala negara untuk sistem yang diatur dengan kedaulatan rakyat. Dan begitu kan, memang bahasanya begitu kan ya. Kalau memaksakan diri malah jadi aneh. Itu dalil dari Al-Quran surat An-Nisa 59. Kalau kurang dalil dari hadis Nabi ya. Dalil dari hadis Nabi tentang khilafah itu adalah karena Banu Israel tasusuhumul anbiya ya. Kulama halaka nabiyan fakhalafahu nabiyyu fala nabiyya ba'di fakhulafa fataksu. Sesungguhnya Bani Israel itu selalu dipimpin oleh nabi. Umat itu dipimpin oleh nabi. Setiap nabi wafat diganti nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada nabi setelah aku yang mengurusin kamu dalam urusan dunia, tetapi akan ada khalifah dan jumlahnya banyak. Ini kata-kata nabi. Memang nggak ada perintah yang di sini. Tapi berita ini kan kemudian direalisir oleh para sahabatnya. Gitu. Itu sunnah. Kemudian yang ketiga, ijma. Rasul meninggal jam 9. Ya mungkin kira-kira jam 9 ya, zaman Nabi belum ada jam. Rasul meninggal jam 9 pagi. Memang udah ada jam. Jadi waktu duha. Kemudian para sahabat tidak langsung bersibuk menguburkan jenazah Rasul, tapi bersibuk memilih pengganti beliau dalam masalah kepemimpinan dunia, bukan masalah kenabian, atau sebagai kepala negara ya pengganti beliau. Waktu duha berdebat sampai malam Selasa, sampai kemudian baru Selasa siang diputuskan Abu Bakar adalah kepala negara yang baru. Baru Selasa sore umat berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Baru Selasa malam jenazah Rasul dikebumikan. Kesepakatan perbuatan para sahabat seperti ini kecuali Syiah. Kalau Syiah beda lagi cara pandangnya. Nah, ini nggak ada yang Syiah ya. Kalau Syiah, wah jenazah Rasul masih basah sudah rebutan kekuasaan. Ya, itu murtad semua para sahabat Nabi itu. Ya. Itu saya pernah membaca literatur Syiah seperti itu. Kecuali Ali, gitu ya. Kecuali Abu Dzar, Ali, Salman dan seterusnya. Tetapi kita tidak bisa menerima logika bahwa Abu Bakar As-Siddiq murtad, Umar bin Khattab murtad, Utsman murtad, tidak bisa menerima kita. Ya. Tapi sahabat-sahabat terdekat beliau itu tidak segera memakamkan, padahal beliau mampu. Mereka mampu kan memakamkan kan nggak lama kan? Kenapa dia menunda? Menundanya sampai Selasa malam lagi gitu ya. Padahal Rasul memberikan hadis 3 hal yang harus disegerakan dari kaum muslimin adalah ketika jenazah harus disegerakan, ya. Ketika hutang harus segera membayar. Anak perawan harus segera dinikahkan kalau sudah siap. Itu memang 3 hal yang harus disegerakan. Nabi ngomong begitu. Tapi kenapa sahabat-sahabat terdekatnya itu tidak mensegerakan? Padahal Nabi mengatakan ketika beliau masih hidup bahwa 3 hal yang disegerakan yaitu menguburkan jenazah. Ini ijma. Ijma itu artinya ketika sahabat-sahabat itu yang sudah diridhoi oleh Allah itu kemudian membuat tindakan kesepakatan. Itu dalil yang ketiga. Dalil yang keempat adalah dalil usul fikih. Ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Segala sesuatu yang tidak sempurna, kewajiban tidak sempurna kecuali dengan itu, maka itu menjadi wajib. Kalau Anda wudu pakai apa? Ya kalau wudu sih bisa macam-macam ya. Bisa ke kolam, bisa pancuran gitu ya. Tapi
Kalau seandainya bentuk itu hanya ada pancuran, maka pancuran itu menjadi wajib. Karena wudhu adalah wajib. Sholat harus suci dengan wudhu, maka wudhu menjadi wajib, nggak bisa langsung. Nah, melaksanakan hukum Allah ini wajib kan? Bersatu, satu umat, satu kepemimpinan, satu gerak, satu kekuatan, wajib bukan? Wajib. Itu pakai apa? Pakai sistem politik sekarang ini, nyatanya kita tidak mampu untuk bersatu, untuk saling melindungi, untuk menghadapi kekuatan-kekuatan di luar Islam, kita nggak mampu. Maka kalau melaksanakan ini semua adalah wajib, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wajib. Terus kafahnya pakai apa? Sistem pemerintahan Islam wajib? Wajib atau tidak sistem pemerintahan Islam? Wajib. Ya. Sistem ekonomi Islam yang anti riba, ya. Wajib kan? Wajib. Nah kalau sistem-sistem ini wajib, terus ini menjalankannya pakai apa? Ini pertanyaan yang pertama tadi ya, yang masih ada kepercayaan bahwa ini masih bisa. Ini tidak bisa. Ini adalah fikroh yang lahir dari akidah Islam. Ini tidak bisa dijalankan pada thoriqoh yang lahir dari akidah sekulerisme, apalagi akidah sosialisme. Jadi kira-kira seperti itulah jawaban saya. Kalau saya pernah juga menghadapi seperti itu, bahkan dengan kandidat doktor juga, alumni Gontor juga, ya, dari perjalanan saya nengok anak saya di Gontor sampai Jogja itu, ya, bahwa tidak harus khilafah. Islam tidak menentukan bentuk negara, katanya. Boleh bebas saja. Terus saya bilang, bersatu padu di dalam satu komando itu wajib atau tidak? Wajib. Apakah negara-negara sekarang ini yang ada ini bisa untuk mewujudkan kewajiban itu, kewajiban satu itu, ya, bersatu dalam satu komando? Wahai umat Islam, itu di Gaza diserang, sana langsung bro. Wahai umat Islam Myanmar diserang, langsung bro. Sekarang nggak bisa, ya. Kenapa? Karena faktanya mereka sendiri-sendiri. Ya. Yang mengakomodir siapa? PBB. Nunggu PBB dulu dong. Nah, kan itu, ya. Nggak bisa kita gerak sendiri-sendiri, harus nunggu PBB. Nah, kan. Artinya ketika bentuk-bentuk negara yang ada di dunia ini, entah itu kerajaan, entah itu bentuk-bentuk yang ada ini, tidak bisa merealisir syariah, ya, maka bentuk ini sebenarnya sesuatu yang menyimpang. Kita sudah meninggalkan satu syariah. Memang dengan bentuk yang ada kita masih bisa merajam, berzina, masih bisa memotong, pencuri, tetapi satu tuntutan, yaitu bersatu tadi, tidak ada. Apalagi kemudian pada jihad. Apakah ada seruan jihad sekarang ini resmi dari pemerintah yang ada? Enggak ada kan? Wahai rakyat Indonesia, mari kita jihad melawan Prancis. Enggak ada kan? Enggak ada. Itu jihad itu garis keras itu bukan agama kita kan? Akhirnya begitu, malah akhirnya agamanya yang dipelintir-pelintir. Jadi gitu ya Mas Wimar, kira-kira seperti itu. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah sedih bahwa dia pimpinan ormas, atau dia mungkin kiai haji, atau mungkin profesor doktor haji dan seterusnya, karena petunjuk Allah itu memang datang ya atas kehendak Allah gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mempertebal keyakinan kita bahwa yang kita yakini ini adalah benar, tanpa harus membenci, kemudian terlalu masgul begitu ya dengan orang yang tidak setuju dengan kita. Justru kita harus membuktikan ketika kemudian nanti khilafah tegak berdiri, mungkin masih diragukan, oh bukan itu khilafahnya masih lemah begitu, enggak mungkin itu khilafah berdiri. Ketika suatu saat khilafah itu betul-betul mampu mengayomi, mampu menangani persoalan, kita akan rugi karena kita tidak ikut di dalamnya. Sesungguhnya hanya itu saja. Jadi Islam itu tegak, itu sudah pasti. Dengan kita atau tanpa bantuan kita, itu Islam itu pasti tegak. Khilafah itu pasti berdiri karena hanya itu yang bisa menyelesaikan persoalan umat Islam dan juga persoalan dunia. Yang persoalannya adalah apakah kita ini menjadi bagian dari itu apa? Kalau menjadi bagian sebenarnya nggak masalah, yang rugi kita sendiri. Cuma itu aja ya. Ada satu amal soleh. Ya. Allah maka ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Hai orang beriman, tolonglah agama Allah.
Apakah Allah itu lemah kok minta tolong? Ya. Allah itu kan maha segalanya kok minta tolong sama kita ya. Itu bahasa Allah untuk memberikan kesempatan kita beramal soleh. Bukan kita minta tolong. Kalau kita nggak mau nolong, toh kita tua juga, mati juga kan? Gitu. Yang rugi kita sendiri. Karena amalan soleh kita tidak banyak. Ya mungkin sudah sholat sudah, zakat sudah, haji sudah, sedekah sudah, pelihara yatim sudah dan seterusnya. Akan lebih baik bahwa amal soleh itu tidak terbatas semuanya kita kerjakan. Itu akan lebih baik lagi bahwa kita juga terlibat di dalam tegaknya sistem Islam itu. Insya Allah itu amal soleh yang menjadi jariah yang tidak terputus.